Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, kali ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Definisi umum halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Nah, selanjutnya definisi khusus. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Nah, anak-anak, kalian harus mengetahui dasar hukum halal dan haram. Yang pertama, dari sudut pandang Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman kita semuanya. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halal, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Nah, yang kedua, sumber yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah, yang berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menjelaskan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan dari pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan. Selanjutnya, sebab-sebab halal dan haram. Nah, kalian harus mengetahui hal-hal yang menyebabkan makanan dan minuman halal dan haram. Yang pertama adalah zat asal. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Hal ini ditetapkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Famanittura ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Contohnya, benda apapun yang dicampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam.
Yang kedua, sifat asal. Sifat asal merupakan perbuatan atau sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik, diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi atau syirik, walaupun dengan niat atau cara dan hasil sebagus apapun, tetap haram hukumnya. Hal ini sesuai firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun Qulil 'afwa wa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkannya. Nah, yang ketiga adalah prosesnya. Di dalam proses itu, halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya, proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya dan menentukan hasilnya. Halal atau haram kecuali yang ketiga adalah prosesnya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu prosesnya, pembuatannya, pengerjaannya, cara mendapatkannya. Bisa dikatakan halal atau haram dari asal, zat, dan sifatnya, dan bahkan juga harus mengetahui prosesnya seperti apa. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Begitu juga sesuatu yang zat dan sifat asalnya baik, jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat, hasilnya juga akan haram, hukumnya haram. Dan selanjutnya ada contoh juga ketika seseorang membeli gurame bakar dari sebuah restoran ternama. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi, maka ikan gurame yang semula halal menjadi haram karena sudah tercampur oleh zat yang diharamkan. Nah, baiklah anak-anak yang sholih-sholihah, selanjutnya adalah penerapan hukum halal dan haram. Karena kita sudah membahas dari awal hingga hukum halal dan haram, sebab-sebab halal dan haram, maka hal ini akan diterapkan oleh kalian semua pada kehidupan sehari-hari. Harapan Bu Guru, kalian bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah,
Penerapan hukum halal dan haram ada penerapan dalam sikap. Bagaimana kalian sudah harus bersikap penuh dengan atau bertanggung jawab atas hukum halal dan haram yang sudah difahami. Misalnya, ketika kalian sudah makan nasi dan masih ada sisanya, nasi sisa dibuang ke tempat sampah oleh kalian, pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena hal itu adalah termasuk mubazir, atau kalian membuang-buang rezeki atau makanan yang telah Allah berikan kepada kalian? Yang kedua, penerapannya dalam perilaku. Ketika kalian sudah memahami hukum halal dan haram, maka wajib kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semisal, membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan yang buruk, zalim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain, dan dampaknya sangat besar kepada lingkungan sekitar. Seperti ketika kalian membuang sampah, maka sampah akan menumpuk di sungai. Nah, ketika sudah sungai menumpuk, ketika sudah hujan, maka air akan meluap ke lingkungan sekitar, akan terjadi banjir. Maka perbuatan tersebut termasuk dolim kepada lingkungan. Kalian sudah merugikan banyak orang. Nah, perbuatan yang seperti itu harus dihindari oleh kita. Yang terakhir, penerapannya dalam mengkonsumsi atau konsumsi. Kesadaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk halal semakin meningkat. Nah, hal ini dikeluarkan oleh pemerintah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPHI. Biasanya kalau kalian semua membeli produk makanan, pasti ada labelnya, yakni label halal. Dalam artian, makanan yang sudah ada label halal itu sudah diuji, produknya sudah diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal atau LPH. Nah, kemudian setelah diuji, maka akan ditetapkan makanan tersebut berhak atau berlabel halal atau tidak. Ketika sudah berlabel halal, maka anak-anak sudah bisa mengkonsumsi dan sudah bisa makan dan minum produk tersebut. Mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Na'udzubillahi min dalik. Semoga anak-anak Bu Guru yang sholih-sholihah kita dijauhkan dari panasnya api neraka, serta kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang mampu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal untuk tubuh kita, sehingga apa yang kita lakukan
bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Bu Guru yang sholih-sholihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.